pagi para siswa. Ini masih semester 2 dan tentunya ini pertemuan kita yang kedua, yaitu mengenai bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi kita itu diakibatkan oleh tenaga endogen, yaitu tenaga dari dalam bumi. Adapun tenaga dari dalam bumi yaitu pertama ada vulkanisme, ada tektonisme, yang ketiga adalah seisme atau gempa. Berikutnya, yang pertama ini adalah vulkanisme. Vulkanisme itu adalah peristiwa naiknya magma keluar permukaan bumi. Berarti ini sudah keluar. Itu namanya vulkanisme. Ya, peristiwa naiknya magma yang keluar ke permukaan bumi. Yang seperti kalian ketahui pada gambar di sini. Ini ada berbagai letusan. Ini adalah material-material dari letusan gunung api, yang dimaksud adalah vulkanisme. Ini adalah lava. Ini ada lava cair. Ya, ini terbentuk atau akibat dari letusan gunung berapi yang berada di perut bumi. Berikutnya, ini adalah macam-macam intrusi magma. Intrusi magma yaitu naiknya magma yang memotong dan menyusup ke dalam lapisan litosfer atau lapisan kulit bumi. Ini ada yang memotong, ada yang menyusup. Kalau seperti ini memotong, nanti ada percabangan-percabangan. Yang menyusup di antara lapisan batuan. Ini nanti bisa menjadi batuan. Seperti yang kita ketahui di bab pertama, batuan-batuan itu, itu nanti ada di dalam, ada di bagian gang atau korok. Hal yang di sini nanti ada atau disebut sebagai batuan gang atau korok. Intrusi magma ini yang pertama ada batolit. Ini batolit. Terus yang kedua nisil, lakolit, diatrema, intrusi korok, lalu apofisa, yang ketujuh pipa kawah, yang kedelapan kawah utama, yang kesembilan ini kawah kerucut parasit. Ya, ini adalah kerucut parasit ini cabang dari gunung utama. Lalu yang ke-10 adalah kawah samping, yang seperti kita ketahui, mungkin juga kalian hanya mengetahui bahwa gunung itu hanya ada satu kawah. Tetapi di sini kita harus mengetahui bahwa kawah itu tidak hanya satu, tapi banyak. Untuk lakolit sendiri, ya, atau batolit yang pertama dulu. Yang pertama ini adalah batolit. Batolit merupakan magma yang menembus lapisan batuan yang membeku di tengah perjalanan menjadi batuan bekuan. Ini nanti akan menjadi cikal bakal dari batuan beku dalam. Kalau untuk yang kedua ini sil ini adalah keping intrusi. Ya, istilah lain dari sil adalah keping intrusi. Apa itu keping intrusi? Yaitu magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan. Ini menyusup. Ya, yang ketiga ini lakolit. Lakolit itu adalah magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan paling atas. Ini nanti akan berbentuk lensa cembung. Ya, seperti lensa cembung. Yang untuk diatrema, ya, intrusi korok, apofisa, pipa kawah, kawah utama, kerucut parasit, dan kawah samping. Ini nanti silakan Anda bisa mengetahui di buku paket Anda masing-masing maupun buku lembar kerja siswa, ya, serta berbagai media yang lain. Nanti saya share linknya. Baik, berikutnya adalah ini ekstruksi magma, yaitu proses keluarnya magma sampai, ya, jangan salah, kalau ini sampai ke permukaan bumi. Kalau intrusi tadi di dalam, kalau ekstruksi itu keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Itu contohnya apa? Ini ada lava, ada lahar, eflata, piroklasika, dan juga eksalasi. Eksalasi ini berupa gas yang biasanya kalian ketahui ini biasanya kayak udus gembel atau gas solvatara, fumarol, movet. Itu adalah gas-gas yang dihasilkan oleh magma atau ekstruksi magma, keluarnya magma ke permukaan bumi. Macam-macam erupsi. Erupsi ini juga bisa dikatakan sebagai ekstruksi. Itu sama saja, ya.
Jenisnya yang pertama adalah efusif, yaitu magma yang tidak mengakibatkan letusan, arti hanya tekanan rendah sehingga tidak mengakibatkan letusan. Contohnya di sini adalah lava, keluarnya lava. Yang kedua ini adalah eksplosif, yaitu eksplosif magma yang mengakibatkan letusan. Nah, ini contohnya adalah lava berupa benda padat. Nah, contohnya apa? Bisa kerikil, batu, gas, dan juga fluida. Baik, berikutnya ini yang kedua, yaitu dari tenaga endogen, yaitu tektonisme, yaitu perpindahan lapisan-lapisan yang ada dalam kulit bumi atau litosfer. Yang pertama adalah gerak orogenesa. Bisa kalian ketahui bahwa di sini ada beberapa gambar yang akan saya jelaskan. Yang pertama dulu adalah gerak orogenesa. Gerak orogenesa sama dengan gerak epirogenesis, itu sama, yaitu gerakan vertikal, baik vertikal bisa horizontal, ya, yang mengakibatkan atau yang bisa menghasilkan yang namanya wilayah yang sempit dan dalam waktu yang relatif cepat. Kalau orogenesa atau epirogenesis itu waktunya sempit dan wilayahnya yang akan dihasilkan itu juga sempit atau tidak luas. Yang pertama ini yang dihasilkan adalah sebuah patahan. Nah, ini yang pertama adalah graben. Graben ini patahnya ke bawah, ya. Kalau horse itu patahnya bisa atas. Ini semua adalah batuan, ya. Nah, ini berada di daerah pegunungan. Fleksur, untuk ya ini fleksur bisa naik salah satu, bisa naik secara bersamaan, bisa turun secara bersamaan. Terus yang keempat adalah sesar, ya. Sesar dengan patahan ini sama, yaitu ada dextral, di sini ada sinistral. Kalau dextral ini nanti bergerak ke kanan, kalau sinistral nanti bergerak ke kiri, gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalkan kalian kebingungan, silakan nanti Anda lihat daerah-daerah pegunungan, ya, pada gambar-gambar yang ada di internet, pegunungan apa saja yang memiliki atau sudah mengalami perpindahan lapisan baik secara vertikal maupun horizontal. Yang jelas ini semua terjadi bisa di daerah pegunungan, di gua, ya, di lereng-lereng gunung. Nah, itu. Lalu yang kedua adalah lipatan. Lipatan ada dua, yaitu antiklinal dan sinklinal. Kalau antiklinal, ini lipatannya ke atas, ya, ini berupa pegunungan. Kalau sinklinal itu tekungannya, yaitu berupa lembah. Nah, itu nanti bisa berupa lembah. Yang berikutnya adalah gerak epirogenesa, lawan dari gerak orogenesa, yaitu gerakan yang lambat, membutuhkan waktu yang lama dan menghasilkan daerah yang luas. Di sini ada dua, ada epirogenesa positif, ada epirogenesa negatif. Kalau positif, bisa kalian lihat di sini di panah. Kalau positif itu daratannya turun, ya, dan air laut seolah-olah naik. Kalau epirogenesa negatif, bisa dilihat daratan naik dan air laut seolah-olah turun. Itu yang namanya gerak epirogenesa. Jadi nanti ada hubungannya dengan divergen, konvergen, transform yang sudah kalian pelajari di semester 1. Silakan Anda buka kembali buku-bukunya, ya. Pergerakan ini itu ada hubungannya dengan pergerakan lempeng, yaitu 3 gerakan lempeng, ada divergen, ada konvergen, dan juga transform. Baik, berikutnya adalah seisme atau gempa. Ini ada jenis-jenis gempa. Yang pertama berdasarkan faktor penyebabnya, yang kedua berdasarkan kedalaman, dan yang ketiga ini berdasarkan intensitasnya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat dari link yang akan saya bagikan. Demikian dari 3 hal yang saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian. Tetap semangat,
dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Selamat pagi.